Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Yolanda Bella Yuniar, NIM T 2019-1206. Dalam rangka memenuhi nilai UAS, mata kuliah perencanaan pembelajaran, saya akan mempresentasikan hasil kerja saya, yaitu mengerjakan RPP Kurikulum 2013. Sebelum lanjut ke video berikutnya, jangan lupa klik tombol like, comment, and subscribe dulu ya. Dah. Rencana pelaksanaan pembelajaran Kurikulum 2013 dalam identitas mencakup satuan pendidikan, mata pelajaran, kelas, semester, materi pokok, alokasi waktu, dan tahun pelajaran. Di sini saya menggunakan satuan pendidikan SMP. Mata pelajarannya pendidikan agama Islam. Kelas dan semesternya kelas 8 semester genap. Materi pokok yang saya gunakan makanan dan minuman yang halal dan haram. Alokasi waktunya 2 kali 3 jam pelajaran. Dalam 1 jam pelajarannya 40 menit, maka di setiap pertemuan itu totalnya 120 menit. Kemudian tahun ajaran 2020-2021. Pada kompetensi inti. Kompetensi inti ini saya kutip dari Permendikbud nomor 37 tahun 2018. Kemudian kompetensi dasar dan indikator pencapaian kompetensi. Pada kompetensi dasar ini saya mengacu pada satuan pendidikan, yaitu satuan pendidikan SMP, maka dari itu saya menggunakan atau mengutip dari silabus SMP Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan tahun 2017. Sedangkan indikator adalah penanda pencapaian kompetensi dasar secara spesifik yang dapat dijadikan ukuran untuk mengetahui ketercapaian tujuan pembelajaran. Dalam indikator ini kita mengacu pada kompetensi dasar. Maka kita bisa melihat kata kerja yang terdapat dalam kompetensi dasar. Di sini kita bandingkan dengan KKO atau kata kerja operasional Bloom. Kita lihat pada kompetensi dasar 3.12.3. Memahami ketentuan makanan dan minuman yang halal dan haram berdasarkan Al-Quran dan hadis. Di sini menggunakan kata kerja memahami. Baiklah, kemudian kita buka KKO-nya. Nah, dalam KKO, memahami, kata kerja memahami ini termasuk dalam C2, dalam kolom ranah kognitif C2. Di sini dalam C2 ini bisa menggunakan indikator menjelaskan, mengartikan, menginterpretasikan, menceritakan, menampilkan, dan lain sebagainya. Yang saya gunakan dalam indikator RPP yang saya buat, saya menggunakan menjelaskan dan menyebutkan. Kemudian kita langsung ke tujuan pembelajaran. Tujuan pembelajaran ini harus mencakup semua indikator yang sudah kita rancang. Jumlah pertemuan dalam tujuan pembelajaran ini sesuai dengan alokasi waktu yang tadi sudah tercantum dalam identitas. Saya menggunakan 2 kali pertemuan. Dan tujuan pembelajaran harus dikembangkan dengan rumus ABCD. ABCD itu apa? Audien atau sasaran, behavior, perilaku atau perilaku yang dapat diamati, C. Condition atau kondisi yang harus dipenuhi agar perilaku dapat tercapai, D. Degree, yaitu tingkat keberhasilan siswa. Dalam penulisan tujuan pembelajaran berkaitan dengan metode atau strategi pembelajaran yang akan kita gunakan dalam kegiatan pembelajaran. Kemudian materi pembelajaran. Materi pembelajaran
yang harus diperhatikan yaitu harus relevan. Materi pembelajaran harus relevan dengan kompetensi dasar dan indikator pencapaian kompetensi. Kemudian, cakupan dan kedalaman materi pembelajaran harus sesuai dengan tingkatan satuan pendidikan dan kelas peserta didik. Kemudian, tingkat kesulitan materi pembelajaran perlu disesuaikan dengan kemampuan peserta didik. Selain itu, dalam merumuskan materi pembelajaran harus mencakup pengetahuan faktual, konseptual, prosedural, dan metakognitif. Metode pembelajaran. Di sini saya menggunakan pendekatan saintifik dan metode yang saya gunakan dalam pertemuan pertama yaitu kooperatif jigsaw. Mengapa saya menggunakan kooperatif jigsaw dengan teknik jigsaw? Karena agar siswa-siswa ini dapat menguasai materi pembelajaran dan juga dapat mengutarakan apa yang telah mereka kuasai. Kemudian dalam pertemuan yang kedua, saya menggunakan metode problem based learning dan teknik diskusi. Saya menggunakan problem based learning yaitu pembelajaran berbasis masalah agar siswa-siswa ini dapat memecahkan suatu masalah dengan cara diskusi. Kemudian media pembelajaran. Media pembelajaran di sini saya menggunakan dua media pembelajaran yaitu media cetak dan audiovisual. Media cetak yang saya gunakan yaitu buku cetak atau buku pembelajaran. Dan yang kedua yaitu menggunakan audiovisual berupa video pembelajaran. Di sini saya menggunakan video dari YouTube. Video ini berupa suatu permasalahan yang nantinya akan dipecahkan oleh siswa-siswa. Kemudian sumber belajar yang saya gunakan yaitu buku Pendidikan Agama Islam dan Budi Pekerti kelas 8 SMP tahun 2019. Langkah-langkah kegiatan pembelajaran. Dalam kegiatan pendahuluan, pada dasarnya merupakan kegiatan yang harus ditempuh guru dan siswa pada setiap kali pelaksanaan sebuah pembelajaran. Fungsi kegiatan pendahuluan terutama adalah untuk menciptakan suasana awal pembelajaran yang efektif yang memungkinkan siswa dapat mengikuti proses pembelajaran dengan baik. Maka, hal yang terpenting dalam kegiatan pembelajaran yaitu guru mengawali pembelajaran dengan mengucapkan salam, membaca basmalah, dan berdoa bersama. Kemudian guru mengajak siswa untuk membaca Asmaul Husna. Guru mengecek kehadiran siswa. Dan yang keempat, guru menyampaikan tujuan pembelajaran. Kemudian pada kegiatan inti. Dalam kegiatan inti ini, saya menggunakan pendekatan saintifik, maka saya menggunakan 5 kegiatan, yaitu 5M. Mengamati, menanya, mengeksplorasi, mengasosiasi, mengkomunikasikan. Tetapi 5M ini tidak ada ketentuan. 5M ini digunakan sesuai dengan materi pembelajaran. Dalam RPP pertemuan yang pertama, saya menggunakan mengamati, menanya, dan mengkomunikasikan. Kemudian kegiatan penutup. Pada kegiatan penutup harus dilakukan agar siswa memperoleh gambaran yang utuh tentang pokok-pokok materi pelajaran yang telah dipelajari. Dalam kegiatan penutup ini meliputi siswa bersama-sama dengan guru membuat kesimpulan. Guru memberikan apresiasi kepada seluruh siswa. Kemudian, guru menyampaikan kegiatan yang akan dilakukan pada pertemuan berikutnya. Kemudian, guru dan siswa menutup pembelajaran dengan berdoa bersama. Begitu pula dengan pertemuan yang kedua.
Kemudian yang terakhir, penilaian. Penilaian ini saya menggunakan penilaian sikap, penilaian pengetahuan, dan penilaian keterampilan. Penilaian sikap. Saya menggunakan penilaian diri sendiri dan observasi. Pertama-tama kita bahas yang penilaian diri sendiri. Dalam penilaian diri sendiri ini, siswa disuruh untuk mengisi dari nama peserta didik, kelas, tanggal pengamatan, dan tabel yang telah disediakan. Sedangkan observasi ini dilakukan oleh kita sebagai guru untuk menilai siswa-siswanya berdasarkan perilaku dan sikap mereka ketika jam pelajaran atau di luar jam pelajaran. Kemudian penilaian pengetahuan, saya menggunakan soal uraian. Di sini sesuai dengan indikator. Indikator yang pertama menjelaskan pengertian makanan dan minuman yang halal dan haram. Maka dari itu soalnya yang berkaitan dengan pengertian. Saya menggunakan soal jelaskan pengertian halal beserta kunci jawabannya. Dan indikator yang kedua menyebutkan jenis-jenis makanan yang halal dan haram. Maka dari itu saya menggunakan soal yang berkaitan dengan jenis-jenis makanan. Apa? Tuliskan ciri-ciri makanan yang dihalalkan beserta kunci jawabannya. Kemudian indikator berikutnya menyebutkan cara memperoleh makanan yang halal dan haram. Maka soal yang cocok untuk indikator tersebut yaitu bagaimana cara memperoleh makanan yang diperbolehkan atau yang halal. Kemudian beserta kunci jawabannya. Indikator selanjutnya menunjukkan manfaat makanan dan minuman yang halal. Maka dari itu soalnya apa saja manfaat dari mengonsumsi makanan dan minuman yang halal? Beserta kunci jawabannya. Dan yang terakhir, indikator yang terakhir yaitu menyebutkan bahayanya makanan dan minuman haram. Soal yang saya gunakan yaitu hikmah apa saja yang bisa ditemukan di balik keharaman beberapa makanan dan minuman yang haram. Beserta kunci jawabannya. Di sini skor yang saya gunakan mulai dari indikator pertama sampai indikator yang terakhir rata 20, menggunakan skor 20. Karena ini menggunakan 5 soal, maka 20 dikali 5 menjadi 100. Jumlah skornya 100. Penilaian keterampilan. Di sini saya menggunakan penilaian bentuk tugas produk. Yang mana siswa dibentuk kelompok untuk membuat sebuah karya dalam kertas manila atau kertas buffalo. Di situ siswa mencari bungkus makanan atau minuman yang ada label halalnya, dan siswa dituntut untuk mengidentifikasi komposisi makanan, mengapa bisa dihalalkan. Seperti itu. Ini adalah bentuk tabel penilaiannya. Terima kasih sudah menonton video saya sampai selesai. Mohon maaf apabila masih banyak kekurangan dalam pengucapan kata di video-video sebelumnya. Saya ucapkan sekali lagi terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.